Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman depannya untuk indeks PHP. Jadi pada saat orang membuka website kita, di bagian indeks lah kita menampilkan ini ya, tampilan untuk pengguna atau yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat filter di bagian data, kemudian dia akan muncul di bagian bawah ini ya, pencarian. Ini saya tutup dulu. Nah, selanjutnya kita buat di dalam folder perpustakaan ini, kita buat sebuah file baru dengan nama index.php. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita hubungkan dulu indeks ini dengan database ya. Kita ambil di ya, transaksi. Kemudian kita scroll di bagian paling atas ini kita copy. Nah, ini kita copy. Ini kita copy sampai di body. Copy kemudian kita letakkan di sini. Seperti ini. Oh iya, ini salah ya. Ini. Kita kopinya harus sampai di bagian div sini ya. Nah, ini kita copy sampai di div container ini. Kita paste. Oke, seperti ini. Jadi di sini untuk sessionnya tidak usah saya hapus. Kemudian ini transaksi saya tutup seperti ini. Nah, untuk ini kita tidak usah pakai ini ya, kita hapus saja. Langsung masuk di assets. Nah, kemudian kita tutup di sini. Kita buat div-nya. Kemudian yang terakhir body. Seperti ini. Nah, ini kita Ctrl S, kemudian kita masuk ke sini. Jadi pada saat kita ini ya, boleh. Jadi pada saat kita mengetikkan localhost garis miring perpustakaan, nah maka dia akan langsung masuk ke sini ya, ke halaman ini. Kemudian di sini logoutnya kita hapus saja ya. Ini kita hapus seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat kolom pencarian seperti di ini, Google ya. Kita cari dulu Google. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kalau di sini Google nanti untuk sistem informasi perpustakaan kita kasih nama Puspa ya. Yang artinya perpustakaan Stikom Lingga Kupang ya. Seperti ini. Jadi di sini kita kembali ke script. Nah, kemudian di sini saya enter, saya kasih nama Puspa. Seperti ini. Kemudian di ini ya beranda. Beranda juga saya kasih nama Puspa. Di sini ya. Ini Puspa. Kemudian di transaksi di headnya juga kasih Puspa. Kemudian sesi ini transaksi sudah beranda ini ya, kita ganti Puspa. Kemudian di sini jangan lupa juga untuk title headnya kita ganti dengan Puspa. Kemudian kita pilih file, save all. Sekarang kita refresh. Nah, ini ya, ini sudah Puspa. Oh ini sabar. Oke ya, seperti ini. Kemudian untuk tulisan Puspanya ini saya akan buat lebih besar ya. Kita pakai H1 di bagian sini. H1.
Sudah simpan, refresh. Nah, sudah ya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan menggesernya ke tengah ya. Berarti di bagian sini kita kasih center. Kemudian di belakangnya jangan lupa penutup A1. Kemudian penutup center ya. Nah, kita simpan, maka dia akan jadi seperti ini ya. Puspa sudah berada di tengah dengan huruf yang besar. Oke. Nah, kemudian di bagian sini kita kasih BR seperti ini terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian bawah Puspa ini kita akan kasih text field untuk pencariannya. Nah, selanjutnya kita cari W3 School ya. Nah, ini W3 School Bootstrap 5. Kemudian di sini kita cari yang namanya input group. Input group. Ini ya, input group ini. Kemudian yang kita cari itu 2 kolom ya. Nah, seperti ini person. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan di bagian bawah Puspa ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ubah jadi 2. Lalu personnya ini kita ganti dengan kriteria. Kemudian di bagian input sini kita tambahkan name. Di sini name-nya ID jenis buku. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan name lagi dengan kata kunci. Name-nya kata kunci. Di sini kita placeholder-nya kita ketik. Kata kunci. Kemudian buku. Nah, kemudian di sini kita tidak pakai. Ini kita ambil dari sini ya. Script. Kemudian kita cari input form. Di sini kita cari input list menu dinamis ini. Kita copy mulai dari select. Nah, kita copy. Kemudian kita letakkan di bagian sini. Seperti ini. Nah, kemudian di sini nama fieldnya kita kasih ID jenis buku. ID jenis buku, kemudian select bintang form di sini. Jenis order by nama ascending. Kemudian di sini nama field value-nya kita ganti dengan ID jenis buku. Kemudian nama field labelnya ini kita kasih dengan nama. Di bagian sini kita kasih required. Nah, kemudian kita simpan. Kita tutup. Kita coba refresh. Seperti ini ya. Kata kuncinya di sini. Oke. Saya kasih BR sedikit supaya ini ya. Di sini
dia berjarak sih. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan satu button untuk penelusurannya. Kita copy dari sini ya. Button. Kita cari button. Kita pakai yang primary saja. Jangan, kita pakai sukses saja. Yang mana saja intinya berfungsi. Nah, kita letakkan dia di ini, kita kasih BR dulu. Kemudian kita enter, kita letakkan di sini. Di sini type-nya kita ganti dengan submit. Kemudian btn. Di sini kita ganti dengan penelusuran. Puspa. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Dia tidak mau ya. Nah, ini kita pindahkan dia. Dia seharusnya ada di sini. Kita Ctrl X. Dia berada di bawah div ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan berada di bawah. Oke. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat lagi untuk ini. BR-nya ini juga di luar ya. Ini sini saja. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan option lagi untuk semua ya. Ini kita copy. Kemudian dia ada di bagian bawah seleksi ini, kita Ctrl V. Di sini kita ganti dengan semua. Kemudian di bagian value-nya ini juga kita kasih nama semua seperti ini. Oke, kita Ctrl S. Ini kan yang muncul berita. Jadi kalau kita ada ini mau cari semua ya tinggal penelusuran saja. Atau mau pilih salah satu juga bisa. Seperti ini. Nah, ini kan dia terlalu lebar. Jadi kita ambil ini ya, list group. Bukan list group tapi ini. Kita cari dulu. Grid basic atau dia agak lama ya di sini. Laptopnya prosesnya lumayan lama. Bukan grid basic. Nah, ini kita ambil yang ini ya. Kita copy. Kita letakkan di bawah center. Kita paste. Ini kita hapus. Seperti ini. Kemudian ini kita kasih 6. Lalu untuk puspanya ini di ini. Nah, ini kita ambil sampai di buttonnya ini. Kita Ctrl S, kemudian kita paste di dalam sini. Kita enter, kita paste. Seperti ini ya. Nah, kita simpan. Jadi pada saat kita refresh dia, jadinya tidak terlalu besar ya. Tidak sampai penuh ke sebelah kanan juga. Seperti ini. Nah, sekarang kan dia ada di kiri. Saya maunya dia ke tengah, jadi kita masuk ke script di bagian ini, SM6 ini. Kita kasih MX auto. Seperti ini, kita simpan. Kemudian kita refresh. Oke, dia sudah ke tengah. Ya, kemudian di sini kita tambahkan satu button lagi.
Sini pendaftaran pengunjung. Kemudian di depan sini kita kasih A. Jangan lupa dengan A penutupnya. Seperti ini. Kemudian di sini kita kasih href. Ini kita kasih tanda pagar dulu. Kemudian untuk kelasnya ini dia sama dengan ini. Kita copy. Sampai simpan. Nah, seperti ini ya pendaftaran pengunjung penelusuran Puspa. Kemudian di sini di bagian bawah center kita tambahkan BR biar agak luas ya. BR. Kemudian untuk berandanya ini juga tidak usah ya. Karena posisinya dia sudah ada di beranda. Kita simpan. Nah, seperti ini. Berandanya juga sudah tidak ada karena dia sudah berada dalam berandanya ya. Oh iya, untuk berandanya jangan kita hapus ya, tapi kita pakai matikan saja. Di sini cara matikannya kita sorry. Ini sudah, kemudian di bagian bawah sini. Oke, cara matikannya seperti ini. Kita simpan. Nah, sudah ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat untuk daripada saat kita mencari semua dengan kata kunci penelusuran, maka dia akan menampilkan. Di sini kita ambil dulu script di bagian input form. Nah, kita copy yang ini, form, nama file aksi. Kemudian kita paste di bagian bawah Puspa sini. Nah, nama file aksinya kita ganti dengan index.php file yang sama. Kemudian di sini untuk form penutupnya kita letakkan di sini. Form seperti ini. Nah, jadi pada saat dia mengeksekusi perintah ini maka dia akan kembali ke PHP ya. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita akan tambahkan sebuah fungsi jumbotron. Nah, kita pakai jumbotron yang ini. Kita letakkan di bagian bawah sini. Nah, kemudian ini kita hapus. Ini kita hapus karena di dalam sini dia akan menampilkan hasil pencariannya. Kemudian di sini untuk patternnya ini saya ganti dengan sukses saja. Nah, di sini kita tambahkan ini ya, script cari data di tabel. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan dia di dalam sini. Untuk konektornya tidak usah, kita hapus saja. Kemudian di sini kita kasih nama variabelnya f id jenis buku sesuai dengan yang di atas ya. Ini kita copy. Sini variabel f kata kunci. Nah, kemudian di sini kita ganti dengan variabel post. Variabel post sesuai dengan yang di sini ya. Ini form method post ini ya.
Jadi di bawah juga kita harus menggunakan variabel post. Kemudian nama fieldnya ini kita ambil dari ini ya, ID jenis buku. Kemudian ada juga di ini kata kunci. Copy, kita letakkan di sini. Oke. Nah, di sini select, kita kasih select ID buku, koma judul, koma intisari, tahun terbit, koma ISBN, koma jumlah halaman, koma kemudian jumlah buku. Nah, kemudian kita akan menampilkan nama penulis ya. Kita mau menampilkan nama penulis. Nah, kan penulis dia ada di tabel lain, jadi kita ketikkan di sini penulis titik nama as nama penulis as nama penulis, koma penerbit titik nama as nama penerbit koma jenis titik nama as nama jenis buku, koma nama jenis buku titik koma rak titik nama rak as titik nama rak as nama rak, koma lemari titik nama lemari as nama lemari, ini nama lemari from buku, koma penulis, koma penerbit, koma rak, koma lemari. Di sini saya lupa menambahkan di bagian sini jenis. Nah, kemudian di sini from kita hapus, kemudian where. Sini kita akan buat where-nya. Nah, di sini where buku titik ID penulis sama dengan penulis titik ID penulis, and buku titik ID penerbit sama dengan penerbit titik ID penerbit, and buku titik ID jenis buku sama dengan jenis titik ID jenis buku, and buku titik ID rak sama dengan rak titik ID rak, and rak titik ID lemari sama dengan lemari titik ID lemari, dan buku titik judul like, kemudian like-nya ini kita ambil dari sini, ini variabel f ID jenis buku.
kita letakkan di sini. Kemudian n buku judul like, di sini kita kasih kata kunci variabel f kata kunci. Nah, kemudian di sini ini pakai sf data. Di sini sf data. Oke. Di sini sf data. Kemudian di sini dia cari berdasarkan judul buku. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, di sini masih salah di 71 dan 72 di jenis buku dan kata kunci data tidak ditemukan. Kita lihat. Oke, untuk errornya tadi di bagian sini. Bagian sini kita tambahkan persen. Jadi depan sini. Kemudian buat kita ini ya. Kita coba di SQL. Ini DB perpustakaan. Kemudian SQL. Kita pastekan. Kemudian kita kirim. Memberikan hasil kosong atau 0 baris. Di sini kita edit. Kata kuncinya ini kita pakai sabar. Kita buka di buku. Open ini. Kita lihat di sini judulnya sekutu semua. Ini kita kasih 1. Kemudian kata kuncinya Tuhan. Sepucuk saja kata kuncinya. Sepucuk. ID-nya ini kita kasih 1. Kirim. Tidak ada ya kita. Coba kalau di sini. Berarti kirim. Ada hasil. ID buku 1. Tuhan. Tidak ada ya. Di sini masih salah. Kita lihat dulu skripnya data. Ini ya. Hapus. Di sini saya akan coba untuk hapus yang ini, option semua nih. Ini kita hapus dulu. Kita simpan. Di sini ID buku deh. 7071 satu kunci ID jenis buku. Kita lihat label ID jenis buku deh. Langsung error. F ID jenis buku.
Wah, ini buku kata kunci. Hmm. Oke, untuk error yang tadi di bagian ini ya, di index.php ini sebenarnya dia tangkap ya, untuk scriptnya dia tangkap, cuman di sini kesalahannya di bagian database-nya saya. Database-nya saya ada yang salah. Dan di sini saya buat database baru ya. Dan untuk data-datanya ini juga baru. Nah, di sini saya buat database baru dengan nama DB Perpustakaan N. Jadi N-nya double ya di belakang sini. Nah, setelah saya buat baru, maka kita lihat dulu di sini buku non fiksi pendidikan kewarganegaraan. Non fiksi kita cari pendidikan. Nah, sekarang kita coba telusur. Nah, jika dia muncul, maka jika datanya ditemukan, maka dia akan menampilkan jumbotron ini ya. Coba ini kita hapus indeksnya, kemudian kita buka baru seperti ini. Nah, kita testing di bagian programming, kemudian anggotanya belajar website. Di sini kita ketikkan belajar seperti ini, kita telusur. Nah, tampil. Coba kalau di sini kita kasih judulnya tidak sesuai ya. Nah, maka dia akan kosong saja. Jumbotronnya tidak ditampilkan. Nah, kemudian di bagian sini di jenis buku kita di sini kita biarkan jenis buku saja ya, supaya kita bisa tahu. Oke. Nah, kemudian kita buka script di bagian sini, ya. Nah, di bagian bawah sini kita akan tambahkan script untuk mendisplay data ya. Nah, untuk scriptnya itu kita ambil di W3 School ya. Tapi di sini kita tidak pakai Bootstrap 5. Kita pilih dengan Bootstrap. Kemudian kita pakai Bootstrap 4. Nah, di sini kita pilih base 4 filter. Kemudian kita scroll. Nah, di sini kita pakai yang filter list ini ya. Kita try it yourself. Oke, yang akan kita ambil itu mulai dari sini. Dari input ini sampai di UL. Nah, di sini kita testing dulu. Kita run. Kita coba cari. Nah, sudah jadi ya. Berarti kita copy dari input ini sampai di UL. Kita Ctrl C. Nah, jika sudah di copy, kita masuk ke dalam, kita letakkan di bagian di sini. Nah, scriptnya kurang lebih seperti ini. Ini kemudian kita ambil lagi kemudian di bagian script untuk chartnya ini kita copy. Nah, setelah copy kita letakkan dia di ini ya, di bagian bawah div ini. Kita Ctrl V seperti ini. Oke ya, kurang lebih scriptnya seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita coba testing. Di sini kita masukkan programming belajar. Nah, ketemu ya. Jadi nah, sudah ya, sudah jadi. Nah, kemudian untuk jumbotronnya ini bagian primary ini kita ganti dengan secondary. Kita ganti dengan like saja. Like seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Jadi lebih bagus kelihatannya seperti ini. Nah, kemudian ini kita Ctrl C dulu. Ctrl C. Kemudian untuk ininya kita hapus. Kita hapus ini juga.
ke Ctrl S. Dan dia fungsinya untuk mendisplay data ya, jadi dia akan ada di sini ya. Nah, kemudian untuk script yang tadi kita copy, kita paste dia di bagian sini. Kemudian untuk ini ya, variabelnya ini sampai sini tidak usah karena sudah ada di atas. Di sini if file, oke. Nah, jadi perulangannya ada di dalam sini ya, di bagian sini. Ini ya, bagian sini perulangannya. Nah, kemudian untuk script yang ini kita Ctrl X. Kemudian kita letakkan di bagian bawah sini. Nah, di bagian belakang sini kita tambahkan tanda tanya lebih besar. Lalu di bagian bawah sini, di sini kita tambahkan tanda lebih kecil, tanda tanya PHP. Ini, let's share my list. Nah, terus untuk ini kita cukup pakai 1 karena dia akan berulang. Nah, jika sudah kita ganti ini dengan kita ganti dengan nilai. Nah, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, seperti ini. Di sini dia munculnya 1 karena memang di perulangannya tadi juga kita tambahkan cuma 1. Kemudian kita buka PHP di admin. Di bagian DB perpustakaan ini kita tambahkan di bagian guru. Di sini ada ID jenis 13. Ada ID jenis yang sama ya. Nah, sebelum lanjut, saya buka kembali script di bagian ini. Nah, kita Ctrl X yang ini. Ctrl X, kemudian kita letakkan di dalam notepad. Nah, letakkan di dalam sini terlebih dahulu. Kemudian untuk ini sini. Nah, ini yang bagian sini kita hapus. Kemudian di sini kita biarkan kosong dulu, lalu kita buka script cari data di tabel. Nah, ini ya. Ini kita copy. Kita letakkan di dalam sini. Kemudian ini kita hapus. Oh, kemudian di bagian sini kita hapus juga. Dia cuman sampai di jumbotron. Ini kita hilangkan terlebih dahulu. Kita Ctrl X. Coba refresh. Masih muncul sini. Problem belajar. Dia masih muncul yang nilai. Di sini saya copy ulang di ini ya, filternya tadi. Filter list. Di sini kita ambil dari UB sampai di kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian di sini kita hapus. Nah, kemudian di bawah mylist ini kita tambahkan script yang cari data di tabel lain. Ini kita Ctrl V, kemudian konektornya ini kita hapus.
kemudian untuk script yang bawah sini sama dengan yang atas ya, jadi kita copy saja. Nah, ini kita copy, kemudian kita letakkan dia di bagian bawah sini. Nah, ini kita letakkan scriptnya seperti ini. Oke, kemudian di nama variabel ini kita hapus. Oke, if while data ditemukan maka dia akan menampilkan ini. Saya kasih tanda tanya lebih besar ya. Ini kita hapus. Lalu di sini kita kasihkan kecil tanda tanya PHP. Enter. Seperti ini. Nah, kemudian kita Ctrl S jika data tidak ditemukan. Jika ditemukan maka dia akan menampilkan ini, dan jika tidak ditemukan maka dia akan menampilkan tidak ditemukan. Oke, kemudian kita refresh. Di sini tadi programming, kemudian belajar. Dia cuma menampilkan ini tapi tidak dengan ini. Untuk invert itemnya ini, di scope itemnya dia tidak tampilkan. Kita coba lagi. Ini tidak tampil ya. Nah, di sini saya ini ya, buat ulang ya, ini scriptnya saya ulang dari script yang sini ya, yang tadi saya copy kemudian saya sesuaikan. Setelah saya testing di sini, nah dia sudah tampil ya. Di sini saya coba ulang lagi. Programming, ini belajar. Nah, ditemukannya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita akan menambahkan konten-konten list dan juga gambar ya. Kemudian di sini kita tambahkan script, lebih kecil tanda tanya PHP, lalu if buka kurung variabel total data, lebih kecil lebih besar. Kemudian di sini kita kasih tanda buka kurung, enter, echo, kemudian kita kasih center, Anda mencari buku yang berjudul variabel f kata kunci. Kemudian di sini kita kasih center penutup, sini smart, titik koma di depan sini juga kita tambahkan ini ya, smart. Oke, selanjutnya di sini kita kasih tanda tanya lebih besar. Nah, kemudian untuk di sini kita ambil script yang tadi sudah kita simpan ini. Kita copy, kemudian saya letakkan dia di sini.
Nah, kemudian di bawah sini saya tambahkan class sama dengan list group item enter. Di sini div class dan row di sini div class sama dengan call garis sm 2 ini di sini php ini untuk display image variabel file sama dengan variabel tid buku, kemudian enter. If file exists buka kurung di sini admin garis miring gambar garis miring cover garis miring variabel file dot jpg kemudian di sini kita tambahkan buka kurung awal, enter. PHP penutup, kemudian lebih kecil img src sama dengan admin garis miring gambar garis miring cover garis miring lebih kecil tanda tanya php echo variabel file koma tanda tanya lebih besar, kemudian titik jpg vid width sama dengan 100%, kemudian height sama dengan 100%. Di sini garis miring, kemudian di sini kita kasih lagi di sini kita kasih tanda lebih kecil tanda tanya php, enter. Kemudian di sini else buka kurung, di atas ini kita tambahkan tanda tanya lebih besar, ini img src sama dengan admin garis miring gambar garis miring cover garis miring .jpg kemudian
week sama dengan 100%, kemudian height sama dengan 100%. Jadi di bagian sini ini kita kasih lagi lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan tanda tanya lebih besar, kita enter. Di bagian sini kita kasih div penutup, div, dan kita enter. Di bagian sini div plus sama dengan call garis sm 10, enter. Di sini H5, kemudian tanda tanya lebih kecil tanda tanya PHP, lebih kecil tanda tanya PHP, echo variabel t judul, titik koma, kemudian tanda tanya lebih besar, lebih kecil H5, terus penutup H5. Berarti ini, kemudian di sini P small, menulis titik 2, lebih kecil tanda tanya PHP, echo variabel t nama penulis, kemudian titik koma, tanda tanya lebih kecil, enter. Kemudian di sini br penerbit, tanda tanya lebih kecil tanda tanya PHP, di sini echo variabel t nama penerbit, titik koma, kemudian tanda tanya lebih besar, kemudian koma, di sini tahun, lebih kecil tanda tanya PHP, echo ini variabel tahun terbit, titik koma, tanda tanya. Di sini kemudian kita kasih lagi br jenis, titik 2, lebih kecil tanda tanya PHP, echo variabel t nama jenis buku, titik koma, tanda tanya lebih besar, titik koma, ini ISBN, di sini echo variabel ISBN, ISBN, titik koma, tanda tanya lebih besar, enter. BR, di sini lokasi rak, lebih kecil tanda tanya PHP, echo variabel nama rak, titik koma, tanda tanya lebih besar, koma, di sini tidak pakai koma ya. Lanjut PHP,
php echo nama variabel t nama lemari titik koma, kemudian ini di sini kasih lagi br stop php, kemudian echo variabel t jumlah buku koma. Seperti ini. Di bagian bawah sini kita tambahkan small penutup dan penutup ya. Di sini kita kasih div ini divnya cuma di sini kita kasih penutup link. Oke ya. Oke, sekarang kita coba testing. If 108 if file exists file if masih ada yang salah di sini. Dia bilang salahnya di sintaksnya. Oh iya, di sini coba kita tambahkan tanda titik koma, kita simpan, lalu kita coba refresh. Oh, ternyata itu ya. Anda mencari buku yang berjudul belajar. Sekarang kita lihat dulu di localhost-nya. Kita coba cari ini ya, dengan ID jenis yang sama, 13. Dengan kita kasih hurufnya yang sama ya. Kita pakai huruf A. Sini kita cari non-fiksi, kemudian A. Penulis Serang Puspa. Nah, dia menampilkan judul buku yang berjudul A. Dan di sini yang berjudul A itu Pendidikan Kewarganegaraan dan Sang Pemimpin. Kemudian di sini coba kalau kita cari belajar. Nah, dia akan muncul. Coba kalau kita cari yang tidak sesuai. Nah, dia tidak akan menampilkannya seperti itu. Coba lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat script untuk mendownload buku ya. Scriptnya untuk mendownload. Nah, kemudian kita lanjut untuk display bukunya ya. Untuk unduh bukunya, kita copy script dari sini. Ini kita copy, kita letakkan di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, di buku di sini gambar, kita lihat dulu. Ini kita tutup dulu. Di gambar, kemudian cover. Sini gambar admin gambar. Bukan cover buku. Buku. Nah, kemudian di sini kita hapus, tambahkan A, href sama dengan ini, kita ambil dari sini. Filenya bukan variable file PDF ya.
PDF juga PDF. Kemudian ini kita kasih target dengan blank, lalu unduh buku tag A, kemudian ini tidak ditemukan, ini kita hapus. Terus kemudian di sini kita tambahkan php echo, kemudian variabel file di sini tanda tanda kita simpan, kemudian kita coba testing. Buku programming versi A masih belum muncul. Nah, small T2 profile file variable if file exists admin gambar buku PDF target blank unduh buku, kemudian tanda tanya lebih kecil tanda tanya PHP untuk turunin. Nah, di sini saya belum ini ya upload ya untuk bukunya. Kita coba download saja salah satu file PDF. PDF. Saya coba convert saja ya. Convert Word to PDF. Bisa saya coba convert file, kemudian saya belum tambahkan untuk file PDF nya ya. Ini saya tambahkan file sembarang saja, random, kita buat jadi bentuk PDF terlebih dahulu, masih prosesnya. Oke, di sini saya coba ini tambahkan di buku, kemudian di sini. Nah, ini file PDF di bagian download ada satu titik saya lihat. Nah, ini kemudian kita unggah, sudah ada di sini. Kita refresh. Jadi buku apa ini? Belajar website. Ini programming belajar. Nah, ini sudah jadi. Oke, sudah jadi. Jadi di sini saya belum ini ya upload untuk file-file PDF-nya ini ya. Ini file PDF-nya belum ada, jadi walaupun bukunya ditemukan, tapi untuk unduh buku dan file yang mau diunduh tidak akan tampil karena belum diupload oleh admin dari sini ya. Berarti ini scriptnya sudah jadi. Ini kan sudah saya upload. Sedangkan yang dua tadi belum saya upload, jadi dia akan tampilannya seperti ini. Masih kosong, tidak ada link buat unduh bukunya karena di sini belum ditambah. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih.